Penjelasan tentang santet dari sudut pandang ilmu sains. Santet atau ilmu hitam dalam budaya Indonesia sering dikaitkan dengan praktik gaib yang diyakini dapat mencelakai orang lain dari jarak jauh. Biasanya melibatkan perantara seperti boneka, benda tajam, atau media lainnya yang dikirim secara supranatural ke tubuh korban. Dari sudut pandang tradisional, santet dianggap nyata. Namun bagaimana sains melihat fenomena ini? Berikut adalah penjelasannya. 1. Fenomena psikosomatis. Sains menjelaskan bahwa ketakutan, sugesti, dan stres berlebihan dapat menyebabkan gejala fisik nyata. Ini disebut gangguan psikosomatis, yaitu ketika pikiran memengaruhi tubuh hingga menimbulkan penyakit. Contoh, jika seseorang meyakini bahwa dia disantet, tubuhnya bisa mengalami lemas, mual, sakit perut, atau ruam tanpa sebab medis yang jelas. Sugesti dari masyarakat sekitar atau dukun bisa memperkuat efek ini. Pikiran yang terus-menerus merasa diserang bisa memicu sistem imun melemah. Ikinje efek nocebo. Efek nocebo adalah kebalikan dari efek placebo. Ini terjadi ketika seseorang mengalami efek negatif karena meyakini atau mengharapkan dampak buruk. Misalnya, jika seseorang diberitahu bahwa dirinya disantet, maka ia mungkin akan mengalami sakit sungguhan karena keyakinan tersebut. Ilmu kedokteran membuktikan bahwa sugesti buruk bisa membuat detak jantung meningkat, tekanan darah naik, bahkan organ tubuh terganggu. 3. Hipnosis dan sugesti kolektif. Dukun sering menggunakan hipnotis, tingkat ringan atau teknik sugesti verbal kepada kliennya. Bahkan orang yang disantet seringkali telah menerima informasi sebelumnya bahwa ia akan diserang secara gaib. Dalam kelompok masyarakat yang mempercayai santet, fenomena ini menyebar lewat sugesti kolektif, seperti histeria massal, dan bukan akibat kekuatan gaib, seperti keracunan atau intervensi fisik nyata. Dalam beberapa kasus, santet bisa saja adalah tindakan kriminal terselubung, misalnya mencampurkan racun ke makanan, menggunakan benda tajam kecil untuk melukai tubuh seseorang secara langsung, memanfaatkan hewan atau alat medis secara tersembunyi untuk menciptakan efek aneh. Ketika korban dirasa terkena santet, padahal ada campur tangan manusia secara fisik, ini tidak lagi supranatural, tapi kriminal. Soal gejala gangguan mental, beberapa korban santet menunjukkan ciri-ciri gangguan psikologis seperti skizofrenia, mendengar suara, melihat halusinasi, delusi penganiayaan, percaya bahwa orang ingin mencelakai dia, paranoid berlebihan. Di masyarakat yang mempercayai dunia gaib, orang dengan gangguan ini bisa dianggap sebagai korban santet, padahal sebenarnya membutuhkan bantuan psikiater. 6. Ilmu fisika. Tidak ada mekanisme pengiriman jarak jauh. Sains, terutama fisika modern, belum pernah menemukan mekanisme energi atau gelombang yang bisa digunakan manusia untuk menyakiti orang lain dari jarak jauh tanpa alat. Tidak ada partikel medan elektromagnetik atau radiasi yang bisa dikirim hanya dengan mantra atau ritual.